Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ini lagi diadakan pengajian keliling tahunan yang dilaksanakan di PKM Masjid Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. Hadirin yang berbahagia, bahwa pada zaman Nabi Ibrahim itu ya kaum Namrud mereka ada nyembah-nyembah berhala, ya patung patung. Ya sebagaimana diketahui, kenapa kok ada nyembah-nyembah patung-patung, ya berhala-berhala. Karena dulu sebelum Nabi kita Muhammad lahir, itu setan-setan itu punya kesempatan mereka itu untuk naik ya ke langit sana, sehingga mereka berhasil nyampe di suatu tempat yang kedengeran, ya malaikat-malaikat itu mengatakan ya, sesama mereka tentang kejadian-kejadian, tentang keadaan-keadaan yang akan terjadi di muka bumi ini. Nah mereka bisa ya mendengar. Nah oleh karena itulah begitu mereka turun ke bumi, ya diceritain ada manusia-manusia pada dukun-dukun, kahana-kahana atau dukun-dukun. Dan ternyata ya apa yang mereka sampaikan itu benar, ya terjadi. Ya ada kejadian seperti itu. Nah disitulah si iblis ini akhirnya masukin dari apa yang mereka didengar di langit, dimasukin kebohongan, ya kedustaan. Satu kebenaran yang mereka dengar di langit itu ditambah-tambahin dengan puluhan daripada kebohongan. Ya, nah dari situ ya manusia banyak akhirnya pada nyembah-nyembah berhala. Namun perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini mendapatkan tantangan, perlawanan, ya sampai ya kita kan sudah dengar tuh bagaimana Ibrahim akhirnya dicemplungkan ke dalam api, ya. Namun Allah berikan pertolongan kepada beliau, ya karena api kan itu ditundukkan oleh Allah SWT sebagai makhluknya, ya akhirnya selamatlah Nabi Ibrahim ya dari tipu daya mereka yang akan membinasakannya dengan api. Nah di sini ya Ibrahim berkata, wa qala Ibrahim, hai waskur ya Muhammad, sebutin olehnya ya Rasul, ya ceritakan olehmu ya Rasul,
Hina qala Ibrahim, waktu Nabi Ibrahim berkata, ya Al-Khalil, Ibrahim Al-Khalil, ya Abi, berkata kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya, al-musyrikin, yang semuanya itu kaumnya banyak yang musyrikin, yang menyembelih Tuhan. Apa Nabi Ibrahim berkata? Innani, ini dia berkata Nabi Ibrahim, ya innani bariun, ya min hadir kausan, saya enggak saya lepas, ya saya melepaskan diri dari patung-patung ini, ya ada tidak berguna yang kalian hai kaumku pada nyembah diri, ya nyembah itu patung. Indulillah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim menyatakan dirinya ya lepas, enggak ikut, ya enggak mau dan enggak setuju, ya malah mengingkari kepercayaan mereka kepada patung-patung itu. Innani baro kalian baroun mimata buku, ya baroun itu masdar, tapi artinya isim fa'il bariun, saya melepaskan diri, ya saya membebaskan diri, ya dari apa yang kalian sembah, patung-patung dan berhala-berhala. Itulah pernyataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, ya kepada kaumnya. Ibrahim Khalil, ya Khalil itu artinya kekasih. Ya dalam satu riwayat, ya pernah ditanya Ibrahim, ya gimana ittakhadallahu khalilan. Ibrahim oh dengan sebab apa ya Allah jadikan kamu itu sebagai khalil, sebagai kekasih? Maka Ibrahim menjawab, disalasin dengan 3 perkara. Makanya saya dijadikan oleh Allah sebagai khalil, sebagai kekasih. Pertama, ikhtartu amrullah min ya amri baik. Saya lebih mentingin perintah Allah daripada perintah yang selainnya. Ya. Jadi kalau udah ada perintah Allah dan kebetulan barangkali kita sebagai karyawan, sebagai guru, sebagai ya pegawai, ya lagi disuruh sama atasan, lagi disuruh sama majikan, ya lagi disuruh sama bos, tapi kemudian ya waktu sholat datang, ya waktu sholat datang, kalau dia laksanakan lebih dulu perintah majikannya, kalau dia lebih dulu tunaikan perintah bosnya, majikannya, atasannya, pasti sholatnya gagal, nggak bisa, kehabisan waktu umpamanya, ya. Nah di sini dia lebih utamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim begitu prinsipnya tuh, ya lebih mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Yang kedua, mahtamamtu bima taqabbalallahu li. Aneh nggak pernah membingungin, ya aneh nggak pernah pusingin segala apa yang udah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak pernah saya ya mikirin itu atau membingungin atau mengkhawatirin segala yang udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan Allah udah menjamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Itu kan Allah jamin. Ya, bahwa apapun ya yang melata di atas muka bumi ini, maka Allah lah yang
menjamin rezeki. Jadi rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada karena itu nggak usah kita sampai terlalu mikirin khawatir dan lain-lain, karena itu udah dijamin oleh Allah. Ya, kita pegang itu jaminan Allah, yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Nah itulah makanya begitu prinsipnya yang kedua, nggak pernah ngebingungin, nggak pernah khawatirin, nggak pernah ya mikirin yang bismillah, ya segala yang apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau disuruh nyari ya nyari, ya kita kan disuruh nyari rezeki. Fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlih. Silakan bertebaran kamu di muka bumi, cari kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nyari. Dapat sekian dia terima, nggak dapat ya udah dia terima. Ya karena belum Allah yang sengaja belum ngasih pada saat itu, dia terima. Ya. Nah yang ketiga, wa ma ta'asyaitu wa ma tawadda itu illa ma'adhoin. Saya nggak makan siang nggak makan malam kecuali bersama tamu. Maka Ibrahim itu disebut Abu Dhaifan. Ya, orang yang betul-betul selalu memperhatikan tamu. Ya, kalau makan nggak mau dia sendirian, selalu ngundang orang. Ya, sampai-sampai dia demi untuk bisa ngedapetin tetamu jalan sampai 1 mil 2 mil. Tuh nyari orang yang belum makan. Ya, nyari yang belum makan. Gitu sekali. Dan dari 3 perkara itulah akhirnya Ibrahim itu diangkat, dijadikan oleh Allah Khalil, kekasih. Ya, jadi Ibrahim menyatakan diri, saya lepas diri saya dari penyembahan berhala yang kalian lakukan. Ilalladzi fatarani pengen tadi, kecuali Tuhan saya yang saya sembah. Sakir Robbi, ya, yang saya sembah dan Tuhan saya. Yang mana alladzi khalaqani, yang telah menciptakan saya. Ya, karena kita harus mengakui dan menyadari kita ini adalah makhluk ada ciptaan. Siapa yang menciptain? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena sama-sama kita telah mengetahui kalau asal mula kita ini kan berupa air. Ya, itu asal mulanya air. Lalu diolah oleh Allah. Ya, ajinnah namanya. Ya, ajinnatin di butuni ummahatikum. Ajinnah ini adonan. Ya, diadonin oleh Allah jadi segumpal darah, segumpal daging, dan diadonin sama Allah. Yang bahan asal mulanya adalah air tadi. Nah, tentu ya setelah dibentuk ternyata kita akan melihat tubuh kita ini, badan kita ini punya perencanaan, punya rancangan. Jadi hasil rancangan, hasil rancangan, hasil perencanaan. Makanya dibikinin kaki, dibikinin tangan, dibikinin mata, dibikinin kuping, dan semua itu ada maksud dan tujuannya. Karena kita dalam melaksanakan kehidupan di alam dunia ini untuk bisa berkelanjutan, hidup kita ini harus memenuhi kebutuhan kita. Ya, ada kebutuhan pokok, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu semua harus diusahain.
Berarti kita harus pergi mencarinya. Nah, karena kita harus pergi ke sana kemari, itu Allah ya bikinin buat kita kaki yang bisa kita pakai untuk berjalan ke sana kemari mencari ya segala kebutuhan. Dibikinin tangan untuk bisa bekerja, ya ngerjain ini, ngerjain itu, megang ini, megang itu, ngambil ini, ngambil itu. Jadi ada ya tujuan-tujuannya. Bagaimana kalau kita lihat umpama sebuah mobil, kenapa mobil itu kok ada bannya, ada setirnya, ya ada gasnya, tuh. Kenapa? Ya, ini dipakein ban supaya ngegrinding, bisa jalan. Makanya bentuk bannya bulat, ya nggak persegi gitu, tapi bulat supaya ngegrindingnya ya gampang, dan supaya empuk, ya itu ban dengan bahan dari karet. Itu kan begitu semua ada tujuannya. Ya bikin pintu, ya yang bisa dibuka dan ditutup untuk supaya kita kalau mau masuk dia buka, kalau mau keluar dibuka, kalau mau masuk dibuka, kalau mau tutup ditutup. Itu ya setir, ya untuk kalau mau belok ke sana, mau belok ke sini, ya rem kalau ada sesuatu yang akan membahayakan ya. Itu semua ada tujuan, itu dengan diri kita, ya dibikin kuping supaya kita bisa tahu apa yang disampaikan oleh orang lain dalam berkomunikasi. Begitulah, maka kita jelas hasil ciptaan, ya bukan diri sendiri, tapi hasil ciptaan. Sebagainya pengakuan Nabi Ibrahim di sini, Alladzi khalaqani, ya Allah yang telah menciptakan saya, wansa'ani, dan mengadakan saya minal adam, dari tadinya nggak ada, ya kita kan tadinya nggak ada. Waktu zaman Majapahit kita nggak ada, zaman Mataram nggak ada, ya belum lahir kita, ya tadinya nggak ada, lalu diadain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ansani, ya minal adam, dari ketiadaan. Fa'idahu yusuduni ilajid, dia Allah yang telah menunjukkan kepada saya, ya membimbing saya kepada agama yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini tidak tariqis sa'adah, dan yang menunjukkan saya kepada jalan yang akan membawa kepada kebahagiaan, ya bahagia baik dunia maupun di akhirat nanti. Ya, wajala kalimatan kegiatan di akibi, wajala Ibrahim hadir kalimat. Ibrahim jadikan kalimat ini kayak yaitu kalimat tauhid, ya kalimat tauhid rakyatan yang akan terus ada. Kalimat ini akan terus ada kekal di zuriati, di kalangan anak cucunya nanti. Ya, kalau yazalu bihim, maka mereka cucu anak cucunya Nabi Ibrahim ini la yazal, ya akan ada selalu man yuwahhidullah, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pasti ada, karena kalimat Ibrahim ini dijadikan sebagai kalimat yang terus ada, kekal, ya di kalangan anak cucunya. Kalau yarjun, ya kalau nanti ada di antara ya anak-anak cucunya yang disesatkan ya oleh setan, yang disesatkan oleh iblis, ya sehingga mereka itu kok pada menyembah berhala, sebagaimana di zaman Nabi besar kita Muhammad SAW, itu kan musyrikin Quraisy, orang Quraisy
keturunan Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail kan putra dari Nabi Ibrahim. Ya, karena Ibrahim punya anak Ismail, yang satu lagi Ishak. Kalau Ishak dari Saroh, kalau Ismail dari Hajar. Ya, nah dari Ismail inilah yang nanti menurunkan kaum Quraisy. Ya, kaumnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah terjadi tuh penyimpangan. Ya, makanya di Ka'bah dulu sebelum dikuasai oleh Nabi kita Muhammad, wah di situ banyak ya berdiri patung-patung. Ya, sehingga ada disebutkan sampai 360 patung. Tuh ini penyimpangan sebetulnya. Ya, ada kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim itu terus dipegang oleh anak cucunya. Kalaupun nanti ada yang menyimpang dari kalimat tauhid itu, la'allahum yarji'un, mereka bisa kembali lagi. Ya, ayat roja'a ayat ji'a ila iman, diharap ya karena kalimat itu dari turun temurun dari Nabi Ibrahim, ya disampaikan oleh anak cucu terus. Ya. Nah, kalau yang menyimpang dari ajaran asli Nabi Ibrahim, ya menyembah berhala kayak kaum kafir Quraisy, itu bisa kembali lagi. Ya, lalu dia dion. Ayat roja dengan diharap ayat mereka bisa balik lagi, mereka bisa kembali lagi ila iman, pada keimanan. Ya, man asroka minhum, mungkin ada ya di antara anak cucunya Ibrahim itu yang udah yang musyrik, yang mensekutuai Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya itu tadi kaum Quraisy. Ya kan, kaum Quraisy itu keturunan dari Ismail. Ya, Ismail kan dari anak Ibrahim alaihissalam. Jadi kaum Quraisy itu sebetulnya keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ada ya penyimpangan sehingga di Ka'bah waktu itu banyak patung-patung. Dan orang Quraisy sendiri ya sebagaimana pelajaran kemarin banyak yang nyembah-nyembah patung. Ya, bal mattaqtu haula'i wa abahum. Ya, kenapa? Mereka nggak mau kembali. Umpamanya ada yang nggak mau kembali setelah dikirimkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan Nabi, ya keimanan dan keyakinan Nabi Ibrahim kepada ketauhidan, keesaan Allah. Banyak yang menentang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kayak Abu Jahal, Abu Lahab, ya dan lain-lain. Ya, itu mereka nggak mau diajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi udah kemukakan, udah jelaskan dalil-dalil yang sesuai dengan akal dan pikiran. Kenapa mereka itu tetap ngotot? Ya, nggak mau. Ya, kembali kepada keimanan, kepada tauhid. Di bal mata itu gara-gara bal mata itu. Mereka seperti itu karena aku udah berikan kesenangan kata Allah. Mata tu haulai wa abau. Mata tu ahla Mekah. Saya udah berikan kesenangan kepada penduduk Mekah, wa dan bapak moyang mereka. Ya wahum min aqib Ibrahim, padahal itu ahli Mekah, kaum Quraisy termasuk turunan, ya anak cucu dari Nabi Ibrahim. Ya, bil imdad Allah ulur mereka dengan kekayaan, ya dipanjangin umurnya, ya warna diulur oleh Allah, ya segala kenikmatan dengan kekayaan dan lain-lain. Ya, para mujahid, ya bacalah kalimatan yakni la ilaha illallah. Itu yang dijadikan oleh kalimat itu la ilaha illallah. Gitu. Tapi kenapa? Ya mereka itu, karena dibikin senang oleh Allah. Ya, dibikin senang. Dipanjangin umurnya, diberi kenikmatan dan kekayaan. Ya, faktaru bil muhlah.
Akhirnya mereka tertipu dengan diulur-ulur oleh Allah. Ya, diulur-ulur artinya dipanjangin umurnya. Ya, diulur-ulur. Wastawalu bitanahum, mereka menyibukkan diri dengan menikmati segala kenikmatan dunia. Ya, watibai syahwat, ngikutin nafsu dan syahwatnya mereka. Anda sudah sehingga nggak mau mikir, ya, memakai otaknya untuk mikir bahwa yang benar adalah la ilaha illallah. Ya, nggak mau mikir ke situ tuh. Gara-gara mereka senang, ya, panjang umurnya. Ya, seperti yang kemarin dibahas, ya, min indallah. Kalau yang bahar wajhun adzabul ayat annahu lama awwalu ala taklil abad. Tatkala mereka itu mengandalkan dirinya dalam menyembah berhala itu adalah pada ikut-ikut kepada bapak, ya, karena taklid, ya, ikut-ikut kepada bapak moyang, kepada yang tafakkaru. Mereka nggak mau menggunakan akal pikiran, nggak mau. Ya, tidak hujan dalam hujan, nggak mau mikir hujan. Kenapa mereka, ya, menyembah berhala? Kalau dipikirin dengan akal pikiran yang waras, insya Allah mereka akan mengetahui itu nggak benar. Ya, nggak mau tuh. Mereka mencari alasan-alasan yang baik. Alasan mereka cuma taklid, ngikutin apa yang dia ajarkan, apa yang dibawa oleh bapak moyang mereka yang musyrik. Taruh itu imhal akhirnya karena mereka jadi panjang-panjang umurnya Allah, wa disenang-senangin oleh Allah Taala, Yahud dan hidup dengan nikmat dunia, ya, Allah itu adalah hak, sehingga mereka nggak mau ada mereka berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah kita sama Allah ditakdirkan menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW yang mengikuti segala ajaran-ajaran Nabi. Ya, insya Allah kita akan dibangkitkan nanti bersama Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna bihuda wa ta'ala liman yasha'u fi ridha wa la tawallina waliyan wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffir alhamdulillahi rabbil alamin. Ya